Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, yakni masail jahiliyah atau masalah-masalah jahiliyah. Dan ini adalah pertemuan yang pertama ya setelah muqaddimah. Setelah kita baca sudah kita berikan muqaddimah dan juga biografi singkat penulis. Dan insyaallah buku yang kita pakai yakni buku yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan. Nanti mungkin ada yang mau membeli bukunya dan sudah diterjemahkan, kalau nggak salah sudah ada terjemahannya, yang berjudul Syarah Masail Al-Jahiliyah, itu penjelasan masalah-masalah jahiliyah, tulis oleh Syekh Dr. Fauzan Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau masih hidup ya, sekarang masih hidup. Beliau adalah salah satu anggota MUI-nya Saudi ya, kalau boleh dikatakan ya, beliau salah satu anggota Dewan Fatwa. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buku yang kita tulis, yang kita akan baca ini berisi tentang kurang lebih 128 masalah. Sampai nggak kita itu kira-kira ya para jamaah ya, mudah-mudahan kita sampai, masih sehat, masih hidup ya, sampai ke 128 masalah. Namun ada buku yang lain ya, yang ditulis oleh Abdullah Ad-Duwais. Beliau menambahkan 211 masalah ya, jadi buku itu lebih tebal lagi. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menuliskan 128 masalah, beliau menuliskan buku yang berjudul Zawaid Masail Al-Jahiliyah, tambahan masalah-masalah jahiliyah, yang tidak dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau tuliskan 211. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak menulis semua masalah-masalah jahiliyah, namun beliau hanya menulis masalah-masalah jahiliyah yang beliau dapati di zamannya. Ya, bisa saja bertambah, kemudian bisa dikembangkan dan seterusnya, sehingga kalau dijumlahkan antara tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Abdullah Ad-Duwais ini, berarti jumlahnya berapa? 211 ditambah 128. Hah? Yang juara satu matematikanya dulu 339. Jadi hitung cepat juga ya pertamanya.
339 diantaranya, karena mungkin ada juga masalah-masalah jahiliyah yang belum ditulis oleh beliau berdua. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita mengingatkan diri kita sendiri dan kepada para jamaah sekalian bahwasanya kita belajar masalah jahiliyah ini bukan untuk memvonis saudara kita ya. Bukan nanti kita membaca, oh ini masalah jahiliyah yang pertama, kayaknya tetangga saya ini terjangkit jahiliyah, enggak. Tapi tujuan kita belajar keburukan secara umum ya, keburukan baik itu syirik, mungkin bid'ah, termasuk masalah jahiliyah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala adalah salah seorang sahabat mulia yang diberi amanah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga rahasia Nabi. Beliau adalah penjaga rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dahulu manusia, maksudnya para sahabat yang lain, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Akan tapi aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Apa tujuannya? Makhafata ayyudrikani, agar aku terhindar darinya, agar bisa menjauhi keburukan tersebut, agar kita tidak melakukan perkara-perkara keburukan yang kita pelajari tersebut, yang kita ketahui. Dan contoh yang sangat bagus dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Siapa Umar bin Khattab? Salah satu khalifah, khalifah kedua kaum muslimin. Salah satu yang dikatakan oleh Nabi, kalau Umar berjalan di sebuah jalan, setan akan cari jalan lain. Ini Umar bin Khattab. Tapi beliau radhiyallahu ta'ala pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, "Wahai Hudzaifah, apa ada ciri-ciri kemunafikan pada diri Umar bin Khattab?" Dan yang lebih berhak untuk bertanya demikian kita pada Umar bin Khattab, rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, rekomendasi untuk kita mengambil pendapatnya, mengambil manhajnya para khulafaur rasyidin secara khusus dan para sahabat secara umum. Beliau sebagai bentuk tawadhunya beliau radhiyallahu ta'ala anhu dan sebagai bentuk cerdasnya beliau, agar jangan sampai terjangkit kepada sebuah keburukan yang kita nggak tahu, termasuk dalam perkara-perkara jahiliyah ini. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus belajar tentang perkara-perkara yang lawan dari kebaikan tersebut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam Syarah Kitab Tauhid, sempurnanya iman seseorang itu, sempurna tauhid seseorang kalau dia mengetahui lawannya. Tujuannya apa? Agar dia menghindar darinya dan menjauhi orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan di sini muqaddimah ringkas dari buku ini, dan kita baca dari muqaddimahnya. Ini diantara adab kita membaca para jamaah, baca itu dari awal, dari Bismillah. Kebanyakan kita baca buku langsung lihat yang panasnya yang mana, ya kan? Pembahasan intinya yang mana. Padahal biasanya para ulama itu memberikan kisi-kisi, memberikan ada kunci-kunci untuk memahami isinya itu di dalam muqaddimah. Ya, gambaran umumnya itu disebutkan dalam muqaddimah. Bahkan di sana terkadang terdapat tanbih, terdapat peringatan dari beberapa poin-poin yang nanti akan dibahas dalam pembahasan buku tersebut. Maka kalau kita baca para jamaah dari awal, kita baca Bismillah, muqaddimahnya dibaca, daftar isinya dibaca, jangan langsung cari daftar isi yang ganas-ganas ya. Baik. Beliau mulai muqaddimahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti biasa. Dan ini diantara ittiba atau mengikuti Al-Quran, bahwasanya Al-Quran dimulai dengan basmalah, dan juga mengikuti Rasulullah SAW. Beliau menulis, dan ketika menulis tulisan atau risalah-risalah
ketika mendakwahi para raja-raja zaman dahulu, beliau mulai dengan basmalah. Dan juga beliau mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan, setiap perkara yang tidak dimulai oleh basmalah maka dia terputus dari barakah, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya seluruhnya. Amma ba'du. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, faqad kuntu alqaitu durusan fil masjid. Pada suatu hari atau suatu masa, suatu zaman, saya menyampaikan hadrah, kajian di masjid, tatadammana syarh masail jahiliyah, yang berisi atau beliau membahas tentang masalah jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, allati dzakaraha Syekhul Islam Al-Mujaddid, yang disebutkan atau dituliskan oleh Syekh Al-Islam, Syekhul Islam Al-Mujaddid. Al-Mujaddid ini maksudnya apa? Pembaharu. Ya, tatkala banyak kaum muslimin lari atau jauh dari kesyirikan, banyaknya kemaksiatan, maka datang. Disebutkan oleh Nabi SAW, setiap 100 tahun itu datang satu pembaharu. Ya, satu pembaharu atau satu mujaddid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi risalatin mukhtasarah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam risalah beliau yang ringkas. Sebenarnya kalau tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja ringkas, cuma menuliskan beberapa penjelasan. Masalah yang pertama begini, disebutkan dalilnya apa, kemudian disebutkan yang kedua, dan seterusnya sampai 120 masalah. Wa kana ba'du thullab waffaqahumullahu qad sajjalu tilka durus fi asyriqah. Dan para thullab, para talabul ilm, para murid-murid beliau, waffaqahumullah, semoga Allah memberikan kefaqihan kepada mereka merekam atau mencatat. Ya, bisa merekam dengan audio mungkin, kemudian dicatat ya di tulisan-tulisan beliau. Wa qama ba'duhum jazakumullahu khairan, dan sebagian di antara mereka semoga Allah membalasnya, mengumpulkan tadi tulisan atau rekaman beliau, wa kitabatiha wa 'aradaha alayya, kemudian memberikan catatan tersebut kepadaku. Jadi setelah mereka para siswa itu untuk ilmu merekam, menyalin, menulis, dilaporkan, ditunjukkan kepada syekh. Dan ini diantara adab, adab para penuntut ilmu, jangan sampai nanti menyebarkan catatannya. Biasanya terkadang ada kesalahan, termasuk yang sangat teliti dan sangat perhatian dalam perkara ini adalah kedua ustadz kita, Ustadz Yazid dan Ustadz Abdul Hakim. Biasanya harus di store dulu tulisannya, baru boleh disebarkan. Karena terkadang mungkin salah mendengar atau salah pemahaman yang ditulis apa, akan tapi kenyataannya apa, dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh para murid-murid Syekh Shalih Al-Fauzan. Falamma qara'tuha, setelah aku membacanya, kata beliau, istasantu tab'aha wa nashraha, dan aku menganggap bahwasanya baik untuk dicetak dan untuk disebarkan, lita'umma al-fa'idata biha, agar bisa berfaedah kepada banyak orang, termasuk kepada kita semuanya, insyaallah mengambil faedah dari tulisan beliau. Ala ma fi dzalika asy-syarhi min naqsin wa dha'f. Dan kata beliau, terlepas dari tulisan saya ini adalah ada kurangnya, ada lemahnya, dan ini menunjukkan juga di antara tawadhu'nya beliau rahimahullah hafizahullah taala. Ya, tidak menganggap bukunya
paling sempurna, dan tidak ada buku atau kitab yang paling sempurna dan tidak memiliki cacat kecuali Al-Quran. Ya, kalau kita baca semua kitab yang ada di muka bumi ini selain Al-Quran, semuanya pasti memiliki kekurangan. Ya, bahkan kalau boleh kita berikan contoh Sahih Bukhari, sebagian ulama ada yang menilai dhaif yang ada di Sahih Bukhari terus beberapa saja, beberapa hadis. Dan ini menunjukkan apa? Kata para ulama menjelaskan, ini menunjukkan agar jangan sampai ada kitab sahih selain apa? Selain Al-Quran. Satu saja kitab yang paling sahih itu Al-Quran Al-Karim. Akan tapi secara keseluruhan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim termasuk ashabul kutub, paling sahihnya kitab setelah Al-Quran. Walakin kama yaqulun, akan tapi beliau menganggap bagus untuk dicetak, bagus untuk disebar, sebagaimana dikatakan oleh seorang pemberi nasihat. Beliau mengatakan syai'un khairun min la syai'. Boleh tulisnya pada jawabnya, syai'un khairun min la syai'. Apa artinya? Kebaikan yang sedikit, kebaikan yang sedikit itu lebih baik daripada tidak ada kebaikan sama sekali. Maka jangan kita remehkan juga kebaikan-kebaikan yang terkadang dianggap sepele. Ya. Ibadah-ibadah sunnah yang terkadang ditinggalkan oleh banyak orang. Perkara-perkara senyum kepada saudara ini sepele, dianggap sepele, beri salam dan yang semisalnya, akan tapi itu terkadang sangat baik dan lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa sama sekali. Wa arju, dan beliau mengatakan aku harap mimman qara'a hadha syarh wa adraka fihi khata' an yantabihani alaihi istidrakihi. Dan saya harap bagi yang menemukan kesalahan di dalam tulisanku ini sudi kiranya untuk mengingatkanku tentang kesalahan tersebut. Kemudian beliau tutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita masuk pada tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau juga mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengawali dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekhul Islam Ibnu Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati risalatihi Masail Jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan muqaddimah seperti biasa. Kalau tadi kita bacakan muqaddimahnya siapa? Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sekarang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebelum menyebutkan perkara-perkara jahiliyah, beliau memberikan sedikit muqaddimah sebagai pengantar pemahaman kita, sebagai pengantar kita memahami masalah-masalah yang akan disebutkan oleh Syekh di dalam risalah beliau. Beliau mengatakan hadhihi masail, masalah-masalah ini khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah masalah-masalah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan jahiliyah nanti insyaallah akan disebutkan dalam bukunya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna. Sebagai penyempurna kitab-kitab zaman dahulu, penyempurna risalah-risalah zaman dahulu, penyempurna akhlak-akhlak zaman dahulu. Karena orang-orang Arab juga punya akhlak yang baik. Ya, misalkan seperti memberi makan kepada jamaah haji, memberi makan kepada para peziarah ke Makkah. Ini adalah akhlak yang bagus dan Nabi tidak menghapusnya. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, bukan untuk mengganti akhlak yang sudah ada, bukan.
yang bagus dipertahankan, bahkan disempurnakan oleh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli jahiliyah atau masyarakat jahiliyah ini terbagi menjadi dua golongan. Apa saja? Al-kitabiyyin dan wal ummiyyin. Yang pertama, ahli jahiliyah yang dimaksud oleh Syekh di sini, yang diselisih oleh Syekh adalah ahli kitab. Siapa ahli kitab? Ada dua. Siapa aja? Yahud dan Nasrani. Kenapa mereka disebut dengan ahli kitab? Karena mereka ada kitabnya, ya. Bukan karena banyak kitabnya, bukan. Karena mereka diberikan kitab, nabi mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Yahudi ataupun Nasrani. Maka mereka ketika zaman nabi mereka kemudian mengamalkan syariat-syariat mereka yang datang dari Allah melalui nabinya, mereka muslim sebenarnya. Muslim di zaman mereka. Begitu pula Nasrani di zaman Nabi Isa. Kalau tadi Yahudi di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Apa nama kitabnya? Ada yang tahu para jamaah? Taurat. Kemudian Nasrani apa nama kitabnya? Injil. Alhamdulillah masih hafal ya. Mereka muslim di zamannya. Orang-orang kaumnya Nabi Musa yang mengamalkan syariat Nabi Musa, mengamalkan Taurat, muslim di zamannya. Begitu pula Nasrani, muslim di zaman Nabi Isa alaihissalam ketika mengamalkan Injil dan mengikuti syariatnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Namun para jamaah, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti siapa? Syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ada seorang sahabat, kalau nggak salah Umar bin Khattab ataupun yang lainnya, pernah membaca kitabnya orang-orang terdahulu. Kemudian Nabi SAW mengatakan pada sahabat tersebut, "Laukana Musa hayya." Kalau seandainya Musa atau Nabi Musa itu hidup, ma wasi'ahu illa tibai. Tidak ada pilihan Nabi Musa kecuali mengikuti aku, kecuali mengikuti syariat yang aku bawa. Dan nanti pada akhir zaman Isa alaihissalam akan turun bukan sebagai nabi, tapi turun sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Turun Nabi Isa alaihissalam, tugas atau tupoksinya ada apa? Tugas Nabi Isa turun para jemaah? Di antaranya membunuh Dajjal. Kemudian yang kedua menghilangkan salib. Kemudian yang ketiga apa? Menghapuskan pajak. Itu diantara tugasnya Nabi Isa alaihissalam. Dan singkat cerita ketika beliau turun, masyarakat kaum muslimin sudah ada pada saat itu sudah dikomatkan untuk sholat. Ada Imam Mahdinya. Imam Mahdi adalah pimpinan waktu itu. Kemudian Nabi Isa turun ketika sudah qomat, maka dia disuruh maju oleh yang ada saat itu. Akan tapi Nabi Isa tidak mau. Kenapa? Di antara kalian sudah ada pemimpinnya. Maka beliau sebagai makmum, ya makanya kalau boleh dikatakan para jemaah, sahabat yang paling mulia itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Apa definisi sahabat? Man laqiyan nabi. Siapa yang ketemu Nabi, wa amana bihi wa mata alaihi. 3 syaratnya sebagai sahabat. Ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, mati di atas beriman di atas keimanan tersebut. Nabi Isa pernah ketemu Nabi enggak semasa hidupnya? Ketemu ketika apa? Mi'raj. Ya, sekarang masih hidup apa sudah mati para jemaah? Masih hidup. Ini keyakinan kita semuanya. Isa belum mati, diangkat, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Akan tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti di akhir zaman turun dalam keadaan hidup, dalam keadaan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi 2 kitab, 2 ahli kitab. Kemudian wal ummiyyin. Dan ummiyyin ini adalah orang-orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis dan tidak punya rasul. Ya, tidak punya kitab. Tadi kalau punya kitab namanya ahlul kitab. Dan ummiyyin itu biasanya orang-orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dan juga dia nggak ada rasulnya.
Enggak diutus Rasul kepada kaum tersebut. Nanti secara rinci insyaallah akan disebutkan oleh Syekh. Mimma la ghinan lil muslimi an ma'rifatiha, yang wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui masalah-masalah jahiliyah tersebut, masalah-masalah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, beliau mengatakan fadiddu yuzhiru husnahu abdiddu wa bididdiha tatabayyanu asya. Ada yang bisa mengulang kalimat? Ya, boleh dicatat. Ini sebagai kaidah juga para jemaah ketika kita mempelajari sebuah perkara yang buruk, sebuah perkara mengetahui misalkan kesyirikan atau perkara-perkara bid'ah. Apa kata mereka? Kata penyair, fadiddu yuzhiru husnahu diddu. Artinya apa? Nah, ada yang bisa ngerti, nanti anak kasih hadiah. Kalau ini hadiahnya beneran, ini bukan air. Ada para jemaah, fadiddu yuzhiru husnahu abdiddu. Kayaknya tahu tuh semua. Dengan boleh diartikan fadiddu yuzhiru husnahu abdiddu, dengan lawan kita ketahui kebaikan lawan. Abdid itu artinya lawannya, lawan kata atau antonimnya. Kalau tadi iman, lawan katanya apa? Hah? Apa? Angkat tangan. Iman lawan katanya apa? Hah? Kufur. Ya. Tauhid, syirik. Ya. Sunnah, bid'ah. Ganteng, kurang ganteng. Baik, itu maksudnya. Jadi dengan mengetahui lawan dari perkara tersebut, kita mengetahui apa? Kebaikan lawannya. Kita ketahui masalah-masalah jahiliyah, maka kita ketahui nanti lawan dari jahiliyah tersebut. Kita ketahui masalah-masalah jahiliyah untuk kita hindari. Kemudian wabididdiha tatabayyanul asya, dan dengan lawan segala sesuatu akan menjadi tampak. Dengan lawan segala sesuatu akan menjadi apa? Tampak. Kita ketahui lawan dari keimanan tersebut, maka kita ketahui keimanan tersebut. Kita ketahui tentang kesyirikan, kita ketahui tentang apa? Tauhid. Kita pelajari, kita ketahui tentang bid'ah misalkan, kita akan mengetahui tentang apa? Sunnah. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan bagian pertama dari muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan hadhihi risalatun min rasaili Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini adalah di antara risalah dari risalah-risalah yang ditulis oleh Syekh taala. Risalah itu biasanya disebutkan ketika sebuah tulisan yang enggak terlalu tebal gitu. Kalau tebal kan namanya kitab ya. Tebal itu kitab. Lebih tipis lagi namanya kutaib. Kalau risalah itu beberapa halaman saja. Ya, seperti usul salasa itu sebenarnya risalah. Biasanya digabung dengan al-qawaidul arba sehingga jadinya lebih tebal. Itu tapi biasanya apa? Risalah itu bisa disebut dengan kutaib. Ismuha, namanya, nama risalah beliau lengkapnya boleh ditulis Masairul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Ini judul tulisan beliau sebenarnya yang lengkapnya. Apa tadi para jamaah? Masairul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Atau artinya masalah-masalah jahiliyah atau perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang ahli jahiliyah tersebut. Jadi perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan juga oleh para sahabat.
tashmulu ala mi'atin wa thamanin wa ishrina masalah. Terkandung di dalam tulisan beliau ini terkandung 128 masalah. Nanti dicatat ya, perkara pertama apa, kemudian dan seterusnya, ya tidak lupa. Istakhlasaha rahimahullahu ta'ala minal kitabi was sunnati wa aqwali ahli ilm. Bukan buah dari pikiran beliau, tapi beliau mensarikan dari Al-Quran. Beliau juga mensarikan dari As-Sunnah dan ucapan-ucapan para ulama. Jadi bukan buah pikiran beliau semata, bukan. Akan tapi diambil ketika mempelajari Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ucapan-ucapan para sahabat, kemudian dibandingkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di zaman beliau. Di antara bagusnya tulisan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah beliau menuliskan perkara-perkara yang beliau alami sendiri. Begitu pula Syekh Muhammad Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi menuliskan buku beliau dari perkara-perkara yang nyata beliau temui, nyata beliau rasakan, sehingga penjelasannya itu rinci dan lengkap. Termasuk di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menuliskan perkara-perkara jahiliyah, ini perkara-perkara yang terjadi di zaman beliau rahimahullah ta'ala. Dan kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, mungkin masih relevan. Ya, nanti mungkin akan kita bacakan perkara-perkaranya insyaallah pada waktu yang akan datang, dan mungkin akan terbayang di benak kita kejadian-kejadian yang terjadi di zaman kita. Artinya apa? Artinya secara turun-temurun perkara itu dilestarikan, diajarkan, ya sebagaimana perkara-perkara ibadah-ibadah yang tidak ada asal usulnya, namun sampai sekarang masih dilestarikan oleh sebagian kaum muslimin. Wal gharad min dzalik, dan tujuan, ya sekali lagi tujuan kita untuk mempelajari perkara-perkara jahiliyah ini adalah tanbihul muslimin, peringatan kepada kaum muslimin, min ajli an yajtanibu hadhil masail, untuk menjauhi masalah-masalah ini. Jadi bukan untuk memvonis orang, bukan, apalagi untuk melakukannya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Li'annaha khatiratun jiddan, karena perkara-perkara yang disebut oleh Syekh ini adalah perkara-perkara yang sangat berbahaya. Beliau mengatakan ada jiddannya, artinya jiddan apa? Banget gitu loh, bahaya banget. Apa bahayanya? Terutama kepada keimanan kita, terutama kepada tauhid kita. Ini yang sangat berbahaya, lebih berbahaya dari perkara-perkara dunia. Kalau rugi dalam urusan dunia, mungkin sebentar lagi akan datang, atau minimal orang sengsara dalam urusan dunia itu minimal seumur hidup dia. Kalau udah mati nggak sengsara lagi, ya. Kalau dia mati nggak sengsara lagi, terutama kalau dia kesengsaraannya digunakan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersabar menjalani takdir tersebut, maka itu adalah sebuah kebaikan buat orang tersebut. Adapun kalau perkara bahayanya terhadap iman, terhadap tauhid, maka ini bisa kita sengsara bukan hanya sampai mati, bahkan sampai kita setelah kematian kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wa bayyana rahimahullahu ta'ala anna hadhihi al-masail mimma khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah. Maka beliau menyebutkan rahimahullah perkara-perkara yang diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara atau kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Minal kitabiyyin, dari para ahli kitab. Apa tadi ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Wal ummiyin, dan para ummiyin. Siapa tadi ummiyin, Pak? Yang enggak punya kitab, kemudian juga enggak punya nabi, kemudian enggak bisa baca dan enggak bisa nulis. Termasuk Nabi kita SAW nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi itu bukan sebuah aib. Itu menunjukkan apa? Bahwa wahyu yang disampaikan oleh Nabi itu adalah benar-benar benar, gitu. Nggak dikarang-karang.
Bagaimana mungkin orang bisa menulis kitab Al-Quran misalkan, padahal nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah azan ya. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Sini insyaallah akan disebutkan apa itu kitabiyin dan apa itu ummiyin, dan baru beliau masuk kepada siapa ahli jahiliyah. Ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan kita lanjutkan kajian kita berjamaah kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampai kepada ucapan Syekh Shalih bin Fauzan Rabbana rahimahullah ta'ala an ahli al-masail mimma khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah min al-kitabiyyin wal ummiyyin. Kemudian beliau mengatakan wal kitabiyyun al-muradu bihim, adapun yang dimaksud dengan ahli kitab adalah ahlul kitab minal yahudi wan nasara, yaitu ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Lianna al-yahuda indahum kitab at-taurati allati anzalaha Allah ala Musa alaihissalam. Karena orang-orang Yahudi dia memiliki kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wan nasara indahum kitabul injil allati anzalahu Allah ala Isa ibn Maryam alaihi wassalatu wassalam. Begitu pula orang-orang Nasrani, mereka diberikan kitab atau diturunkan kitab kepada Nabi mereka, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam alaihissalatu wassalam. Dan biasanya bagi seorang yang tidak memiliki bapak ya, Isa itu tidak memiliki bapak, biasanya dinisbatkan kepada ibunya, Isa ibnu Maryam. Dan sebagai faedah, misalkan ada anak-anak yang qadarullah dilahirkan tanpa bapak ya, kena hamil di luar nikah, maka tidak boleh dinisbatkan kepada bapak biologisnya. Apa maksudnya bapak biologis? Yang menghamili dia, ya, na'udzubillah, tanpa ikatan pernikahan, maka harus dinisbatkan kepada bapaknya. Kan malu Ustaz, ya siapa suruh berbuat ya. Harus banyak-banyak bertaubat. Mungkin dengan taubatnya tersebut Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, bisa jadi ya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki ampunan yang sangat luas. Namun secara syar'i tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Bapak biologisnya, meskipun dinikahi oleh bapak biologisnya. Karena apa? Karena terjadi di luar ikatan atau akad pernikahan. Begitu Nabi Isa alaihissalam, beliau adalah anaknya Musa, anaknya Maryam yang tanpa seorang bapak. Dan yang lebih ajaib lagi adalah siapa? Nabi Adam alaihissalam tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Dan itu adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika, oleh karenanya summu bi ahli kitab, mereka itu dinamakan ahli kitab. Wa humul an yutlaquna 'ala Taurat bil ahdil jadid. Sekarang disebutkan atau menamakan ahli Taurat itu sebagai perjanjian lama. Jadi kalau menemukan perjanjian lama itu maksudnya apa? Taurat. Tapi Tauratnya mungkin sudah dirubah ya, kemudian sudah dimenyesuaikan dengan kondisi dan seterusnya. Tidak bisa kita imani 100% isi dari kitab tersebut. Begitu pula tidak boleh kita ingkari secara 100%. Ya, kita imani secara global saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab yang namanya Taurat. Dan itu salah satu rukun iman ya, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian lama apa tadi? Taurat. Kemudian
atau al-asfar al-qadimah. Yutlaqun 'ala al-Injil asfarul ahdul jadid. Adapun Injil disebut sebagai apa? Perjanjian baru. Hada fi istilahihim, ini menurut istilah-istilah mereka, istilah-istilah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa huma kitaban aziman, ini adalah dua kitab yang sangat agung. Dua kitab yang sangat agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anzalahumallahu ala nabiyyaini karimaini, yang diturunkan kepada dua nabi yang sangat mulia, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Dua nabi yang sangat mulia, yang sangat agung ya. Kalau kita baca sejarahnya sangat luar biasa bagaimana kegigihan mereka di dalam berdakwah. Tidak ada apa-apanya dengan kita baru mengajak saudara kita, sudah dibilang macam-macam sudah berhenti ya. Kalau mereka sangat semangat, kita harus semangat juga. Huma Musa wa Isa alaihi wassalam, itu Nabi Musa dan Isa alaihi wassalam, la siyama at-Taurat. Taurat ini adalah termasuk kitab yang mulia. Fa innaha kitabun azim, kitab yang sangat agung. Wal Injil mukmilun laha wa musaddiqun laha. Dan Injil ini adalah kitab penyempurna dan pembenar dari apa? Dari kitab sebelumnya, kitab Taurat. Dan nanti turun Al-Quran juga sama untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya ya. Yang ditetapkan oleh Al-Quran, oleh syariat Nabi Muhammad dari ibadah-ibadah zaman dahulu kita jalankan. Yang tidak ditetapkan maka kita mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kitab-kitab ini saling berkaitan, saling menyempurnakan, saling membenarkan. Bahkan di kitab-kitabnya orang Yahudi disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan. Bahkan Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, mereka orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi yang akan diutus, Nabi di akhir zaman, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kita kenal nggak sama anak kita? Kita tahu bagaimana bentuknya, bagaimana sikapnya, tai lalatnya di mana, kan tahu kita. Dari kecil sudah dirawat. Begitu pula orang-orang Yahudi sudah tahu Nabi akhir zaman itu akan diutus, ciri-cirinya seperti apa, di mana diutus sudah tahu. Oleh karena mereka itu hijrah atau pindah ke Yathrib, itu tujuannya apa? Untuk menyambut Nabi akhir zaman. Karena di kitab mereka disebutkan Nabi akhir zaman akan diutus di sebuah tempat yang banyak pohon kormanya. Akhirnya mereka apa? Pindah ke Madinah ya untuk menyambut apa? Menyambut Nabi terakhir. Namun qadarullah, Nabi itu enggak dilahirkan dari rahim-rahim mereka. Enggak dilahirkan dari apa? Rahim-rahim orang-orang Yahudi. Pengen jadi rahim mereka itu keluar Nabi terakhir tersebut. Ya, dan ini kebiasaan mereka. Akhirnya karena enggak diutus dari rahim mereka, maka mereka dustakan Nabi tersebut. Walidzalika summu bi ahlil kitab farqan bainahum wa baina ghairihim mimman laysa lahum kitab. Oleh karena mereka disebut sebagai ahli kitab untuk membedakan antara mereka dan antara orang-orang yang tidak punya kitab atau tidak diturunkan kitab kepada mereka. Wa ammal ummiyun, adapun yang dimaksud dengan ummiyun fal muradu bihim, yang dimaksud dengan mereka adalah al-arab alladzi la yadinuna bidiyanatain alladzi la yudinuna bidiyanatain, yaitu orang-orang Arab yang tidak beragama dengan dua agama itu. Tidak beragama Yahudi dan tidak juga beragama apa? Nasrani. Wasummu bil ummiyyin, mereka dinamakan sebagai ummiyun. Ummiyun ini jamak dari kata ummi, bukan tapi ummiyun. Ya, itu maksudnya apa? Tidak bisa baca, tidak bisa apa? Menulis. Nisbatun ilal dinisbatkan kepada wa huwal ladzi la yaqra wa la yaktub. Itu orang-orang yang enggak bisa baca dan enggak bisa nulis.
fa innahum qaumun la yaqra'un wa la yaktubun. Orang-orang Arab itu tidak bisa baca dan tidak bisa menulis fil ghalib, secara umum. Yang bisa baca ada, tapi secara umum yang paling banyak di antara mereka malah bisa baca dan enggak bisa menulis. Walaisa indahum kitabun qabla nuzulil Quran, dan mereka tidak ada kitab sebelum diturunkannya Al-Quran. Walidzalika summu bil ummiyin, oleh karenanya disebut sebagai ummiyun. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, ya, ditulis nanti bisa dibaca di rumah. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua Allah katakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah zat yang mengutus seorang rasul kepada kaum ummiyin. Siapa itu? Itu orang-orang Arab yang rata-rata mereka tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Wa kama qala ta'ala, dan juga Allah katakan di dalam surah Saba ayat yang ke-44, wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha, dan apa-apa yang kami berikan kepada mereka dari kitab yang mereka pelajari. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, dan tidak pernah kami utus sebelum engkau seorang nadhir. Apa maksudnya itu? Seorang nabi, ya. Fungsi nabi itu ada dua, basyir dan nadhir, memberi kabar gembira dan memberi apa? Peringatan. Dan juga waqala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat yang ke-6. Ada yang masih hafal surat Yasin para jamaah? Udah enggak hafal Ustaz, enggak pernah dibaca ya. Secara umum ya, faedah membaca Al-Qur'an surat Yasin juga termasuk. Tapi yang enggak boleh dikhususkan saja. Allah katakan apa? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Intinya di sini menyebutkan apa? Ciri-ciri ummiyin. Tadi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan juga tidak punya apa? Kitab, dan juga tidak punya nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, tidak punya kitab sebelum Al-Quran. Fahada ma'na al-ummiyin, ini yang disebut dengan ummiyin. Wa wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ummi. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga mensifati nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ummi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat yang ke-157. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul, mengikuti nabi yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil, yang mereka mendapati nama nabi tersebut atau ciri-ciri nabi tersebut tertulis di dalam kitab-kitab mereka, baik itu dalam Taurat ataupun di dalam Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yang memerintahkan kepada mereka untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Wa kaunuhu ummiyan, kemudian Syekh mengatakan wa kaunuhu ummiyan la yaqra'u wa la yaktub. Yang dimaksud dengan ummi tadi adalah orang-orang yang enggak bisa baca dan enggak bisa apa? Nulis. Wa jaa'a bihadzal kitabul 'azim, dan nabi ini datang dengan kitab yang agung, Al-Qur'an. Dalilun ala sidqi risalatihi wa fi dzalika mu'jizatun lahu. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah benarnya risalah beliau, diberikan kepada rasul, pada nabi yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi bisa menyebutkan kitab. Tadi bisa menyebutkan kitab-kitab, bisa menyebutkan Al-Quran, bisa melafadzkan Al-Quran, padahal nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ini menunjukkan, kata Syekh, adalah benarnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW
Dan kata beliau, wa fi dzalika mu'jizatun lahu, dan ini merupakan mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu para jamaah banyak para penyair yang sangat luar biasa hebat syairnya, namun nggak bisa membuat semacam Al-Quran, nggak bisa membuat lafaz-lafaz seperti Al-Quran untuk menandingi. Bahkan disebutkan oleh Allah, ditantang orang-orang Arab itu, falyatu bisuwarin minal kitab, datangkanlah satu surat di dalam Alkitab, dalam Al-Quran, datangkan kalau memang kalian ragu. Bahkan dalam ayat-ayat lain disebutkan datangkan satu saja ayat yang semisal dengan apa? Al-Quran. Namun tidak ada yang mampu, sampai detik ini tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Apalagi yang lebih bagus daripada apa? Al-Quran. Dari segala sisi, dari segi bahasa, dari segi balaghah, dari segi kesempurnaan, dari segi tata cara pelafalan, maka ini murni dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan benarnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal arabu ummiyun wa nabiyyuhum ummi. Maka orang-orang Arab ada orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, dan nabi mereka juga orang-orang yang ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini para jemaah, dan kalau kita baca dalam kesempatan kali ini kita sudah jelaskan, Syekh sudah menjelaskan makna ahli kitab dan makna ummi. Nanti insyaallah Syekh akan menjelaskan jahiliyah itu seperti apa dan apa-apa atau seperti apa jahiliyah yang diselisih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada waktu sekitar 5 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan ditulis ya para jamaah, kalau bisa ditulis yang sesuai dengan pembahasan. Allah Ta'ala. Gak ada para jamaah? Ya. Sudah jelas insyaallah ya. Kalau tanya ahli kitab itu apa? Yahudi, Nasrani ya. Ummiyun selain Yahudi dan Nasrani. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kita pribadi, dan semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.